Rasa malas memang buruk, namun untuk seorang entrepreneur sejati bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika orang lain malas melakukan sesuatu, diperlukan jasa agar kebutuhannya terpenuhi. Disinilah kita bisa memanfaatkannya sebagai suatu ide bisnis. Mari kita kupas ide-ide seperti apa saja yang bisa kita manfaatkan dari rasa malas orang lain. Assalamualaikum Bun, berjumpa lagi dengan channel Dapur Bun. Hari ini tidak masak, kita akan sharing lagi. Kenapa saya selalu melakukan sharing, terutama yang berkaitan dengan hal-hal ide bisnis? Karena kita akui bahwa pandemi ini banyak berdampak secara ekonomi. Jadi untuk tetap survive, kita harus mencari cara agar bisa melihat setiap peluang menjadi ide bisnis. Salah satunya adalah memanfaatkan rasa malas orang lain untuk menjadi peluang bisnis kita. Ada 5 bisnis yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan rasa malas orang lain. Pertama adalah bisnis membersihkan sepatu. Membersihkan sepatu itu adalah pekerjaan yang susah-susah gampang. Agak ribet, bagaimana menggosoknya, bagaimana membersihkan, sehingga membutuhkan ketelatenan untuk menjadi bersih. Maka itu, ini adalah peluang bisnis untuk Anda membantu atau memberikan jasa membersihkan sepatu. Kedua adalah bisnis laundry pakaian. Bun, coba perhatikan sekitar rumah kita kalau kita mau buka usaha di rumah kita. Apakah ada pabrik, apakah ada sekolah, universitas, ataukah banyak perkantoran. Mahasiswa, pekerja, atau pasangan keluarga muda itu adalah target yang paling potensial untuk bisnis laundry. Mahasiswa kemungkinan mereka terlalu sibuk belajar, atau mungkin juga mereka datang dari keluarga yang berada sehingga ketika mereka merantau mereka agak kesulitan mencuci dan dibutuhkan jasa laundry untuk membantu membersihkan pakaian. Pekerja juga begitu, jam kerja yang cukup padat membuat mereka ketika pulang ke rumah tidak lagi sempat mencuci karena mereka sudah kelelahan, dan ketika hari libur mereka lebih memilih istirahat. Maka ini juga adalah hal yang sangat potensial untuk kita manfaatkan dalam jasa laundry. Selanjutnya pasangan muda yang mungkin baru memiliki 1-2 anak, mereka bekerja sampai malam, sampai sore, ya. Ketika libur mereka lebih memilih family time. Jadi ada pekerjaan yang tidak sempat mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, salah satunya mungkin mencuci. Ini adalah juga potensial bisnis yang bisa kita manfaatkan. Tumpukan baju kotornya bisa kita ambil alih, kita bisa bersihkan dengan jasa laundry kita. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita manfaatkan ketika orang malas atau tidak sempat lagi mencuci pakaian kotornya. Bisnis ketiga yang bisa kita lakukan adalah catering rumahan. Untuk catering rumahan ini bisa dilakukan dengan 2 opsi. Pertama adalah Bunda menyediakan menu bervariasi yang sudah jadi. Jadi Bunda susun menu Senin sampai Jumat. Kalau untuk lingkungan kantor, menunya bervariasi. Tentu Bunda lebih tahu kira-kira selera dari konsumen Bunda itu seperti apa. Nanti mereka tinggal membeli. Opsi kedua adalah dengan melakukan open PO. Mereka mungkin bisa memilih untuk menu yang diinginkan. Misalkan mereka rindu masakan sesuatu tapi mereka tidak punya waktu untuk memasaknya, mereka bisa pesan ke kita dan kita akan buatkan. Tapi untuk lebih efisiennya, kalau ada satu konsumen memesan menu tertentu, Bunda bisa tawarkan ke konsumen lainnya. Saya mau open PO nih, ada yang request ini, siapa yang mau ikut request? Sedikit catatan untuk bisnis catering ini, terutama catering rumahan, Bun. Jadi tolong perhatikan susunan menunya, kualitas bahan-bahannya, aneka ragam masakannya. Dan satu lagi, ada orang yang sangat concern terhadap makanan halal. Jadi
Jadi itu menjadi jaminan sama Bunda, dikomunikasikan sama konsumennya bahwa makanan ini tidak sekedar enak, tidak sekedar menarik, juga halal. Ya. Bisnis keempat adalah jasa cleaning service rumahan. Orang yang sibuk kerja itu betul bahwa kerjanya hanya Senin sampai Jumat. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu ini tenaga sudah habis, yang diinginkan adalah istirahat. Mungkin juga malah ingin jalan-jalan, keluar rumah bersama anak, bersama suami. Nah, di sini kita bisa menawarkan jasa cleaning service rumahan yang bisa membersihkan seluruh rumah sedetil-detiknya sampai benar-benar kinclong. Bun, peluang bisnis kelima adalah jasa salon panggilan. Setuju ya, kalau perempuan itu ingin nampak cantik, tapi kadang-kadang ada rasa malas untuk pergi ke salon karena macet, karena harus ngantri, atau karena cuaca panas sehingga mereka mengurungkan niat untuk pergi ke salon. Padahal kebutuhan untuk tampil cantik ini menjadi sangat penting. Di sini Bunda harus memanfaatkan rasa malas ini, situasi ini dengan memberikan jasa salon panggilan. Jasa yang diberikan mungkin macam-macam, bisa pedicure, manicure, facial, masker, dan lain sebagainya. Dengan adanya jasa salon panggilan, mereka tidak perlu keluar rumah, mereka bisa tetap cantik, mereka bisa tetap kerimbat, mereka bisa tetap punya wajah yang glowing. Ini pasti akan membuat potensi bisnis ini memberikan keuntungan yang lumayan. Gimana Bun? Sudah mulai terbuka bahwa ternyata ada banyak ide bisnis dengan memanfaatkan rasa malas dari orang lain. Itu adalah sebagian, barangkali Bunda punya ide yang lebih bagus, itu bisa digali. Jadi Bun, jangan biarkan potensi-potensi itu tersembunyi, tapi gali dan manfaatkan sehingga menghasilkan uang. Mungkin ada yang mengeluhkan, saya kan ibu rumah tangga, saya tidak bisa meninggalkan rumah karena harus mengurus anak-anak. Gak apa-apa, ada kok banyak potensi usaha yang memang bisa dilakukan di rumah. Tadi adalah beberapa contoh. Seperti saya katakan bahwa jangan biarkan potensi tersembunyi di balik pikiran kita. Gali, 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 dan lakukan. Dalam masa pandemi ini, ketahanan ekonomi harus kita berjuangkan. Dan ibu rumah tangga bisa mengambil peran dalam hal ini. Tidak hanya terpaku, terbelenggu hanya mengurus rumah tangga, tapi juga melakukan bisnis di dalam rumah. Demikian Bun, perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menginspirasi sehingga lebih banyak lagi ibu-ibu rumah tangga yang berkarya membantu perekonomian keluarga. Semoga hari ini penuh barokah, kita berlimpah kebaikan hari ini dengan segala perkara yang ada di dalamnya. Kita terlindung dari keburukan hari ini dengan segala perkara yang ada di dalamnya. Namun saya berharap semoga hari ini penuh kebahagiaan, seindah bunga-bunga wijaya kusuma yang sedang bermekaran di belakang saya.